Oke, sebelumnya kita ketik dulu nama anggotanya. Oke, yang pertama ada rekan saya Ahmad Jailani. 4068 dan Ya, ya sip. Putra Pradana. Oke, maaf. Jaya Sandra. Ininya. Oke, sebelumnya selamat malam. Di sini kami ingin mempresentasikan untuk pengerjaan praktikum jaringan komputer. Mungkin langsung saja kita mulai. Yang pertama di sini adalah membuat 3 device dengan jenis 2 PC dan 1 router. Oke. Di sini kita menggunakan router bertipe 2901. Kemudian dengan PC berupa 2 buah. Mungkin untuk nama PC saya ubah saja biar agak mudah untuk disebut. Oke. Selanjutnya di sini masing-masing PC memiliki Fast Ethernet interface. Jadi kalau kita lihat kembali di PC, contohnya PC 2 di sini sudah ada Fast Ethernet, dan di PC 1 juga ada. Oke. Selanjutnya adalah PC 1 diberi IP Oke, ini dia. IP-nya berupa 192, 168. Oke, langsung saja saya copy. Yang pertama kita klik di sini. Sebenarnya kita bisa memasukkan IP-nya itu dengan 2 cara, mau dari Fast Ethernet ataupun dari IP configuration. Nah, tapi di sini kita lebih enaknya langsung saja di sini pakai config, kemudian kita pilih interface Fast Ethernet. Langsung saja kita masukin IP address-nya. Untuk subnet mask secara otomatis akan terisi 255.255.255.0. Oke. Oke. Dan di sini untuk set gateway ya PC 1 ke alamat 192, 168, 1 dan 1. Oke, di sini sebenarnya juga ada 2 cara. Cara pertama sama seperti yang kita sebutkan sebelumnya ataupun cara untuk memasukkan IP address. Di sini cara pertama adalah kita mulai dari config, kemudian pilih setting, dan di sini kita bisa ngatur IP gateway-nya, ataupun bisa dengan cara IP configuration. Nah, di sini bisa kita isi gateway-nya. Langsung saja kita isi 192, 168, 1 dan 1. Oke, sudah sesuai. Sekarang untuk PC 2 di sini kita pakai cara singkat aja. Kita pakai caranya ini masuk ke IP configuration. Untuk PC 2 di sini 192, 168, 222. Untuk subnet masknya secara otomatis juga sama seperti PC pertama, yaitu 255, 255, 255.0. Untuk default gateway ya, ini berbeda dengan IP address milik PC 2, yaitu 192, 168, 2 dan 1. Oke. Sudah keduanya saya geser dulu. Mungkin saya geser ke sini. Oke. Kemudian di sini koneksikan kedua PC ke router, yaitu PC 1 ke gig Ethernet 0 dan 0 dan PC 2 ke. Oke, mungkin lebih singkatnya kita pakai connectionnya ini dengan cara dengan cara menggunakan automatically queued connection type. Langsung saja kita koneksikan ke sini, dan PC 2 juga. Oke, untuk IP pada router nih, ini kan interface gig Ethernet 00 dengan IP 6811 di sini. Nah, karena di sini juga nomor 9 juga ada cara sama di sini. Nah, mungkin langsung saja untuk langkah selanjutnya, langsung ke langkah 9, yaitu kita buka CLI pada router. Ini dia.
Oke, kemudian langsung aja apa ini? Would you like to enter the initial? So, Ini Sen, mungkin Sen. Coba pencet config ya, config yang ya tidak di ini di tabnya. di tab ya. Ini di sebelah CLI itu di tab atas. Ya. Itu kan ada config di atas physical config CLI itu nah yang di atas. Physical Bukan. Tab ini Zen. Oh, tab. Ini. Oh. Ya itu. Config ini. Oh, ini iya. Oh, ini atribut. Ya, Ini. ya. Benar. Ya. Oh, ini. Okay. Nah, itu ini klik aja yang gigabit dulu, interface yang gigabit. Interface gitu ya sudah. Yang ini. Nah, yang ini ya. Oh, ini. Masuk ke CLI. Oke. Bentar. Atau gini aja Sen. Set di config aja dulu. Ya. Config. Nah, itu ketik IP-nya. Oke. Langsung ketik aja. Oke, mungkin Sesuai langkah 8. kita ikuti aja langkahnya. Mungkin kita coba langkah ke-8 yaitu untuk memasukkan IP pada router. Di sini dari interface gigabit Ethernet 00 yaitu IP-nya 192.168.1 dan 1 dengan net mask-nya yaitu 255 255 255 dan 0. Dan juga untuk yang kedua di sini IP-nya beda yaitu 192.168.2 dan 1. Dan oke, subnetnya juga secara otomatis sudah terpilih otomatis dan dia langsung kita coba lagi ke tahap ke-9 yaitu buka CLI pada router. Oke, kemudian lakukan langkah berikut. Oke, pertama ketik interface gigabit Ethernet. Ini Sen, sebelumnya ini masukkan perintah exit dulu. Oh, exit dulu ya. Iya, ini kan ini lagi di interface kan. Oh ya. Exit aja dulu, exit. Oke, sudah. Baru ketik interface. Interface gigabit. Gigabitnya G-nya kapital ya. Oh, harus kapital. Oke, G depannya kapital. Oke, gigabit Ethernet. Oke. Oh ya, sesuai di atas. Oke, sip. Oke, kemudian IP address ya. 192. Ini ikuti semuanya, Pak. Ketik IP address-nya apa, langsung aja angkanya. Iya. IP address. Oke. Copy aja, Sen. Oke. 192.168. Langsung aja ketik aja, apa-apa. 255 0. Oke. No shutdown. Oke. Mungkin ini yang akan muncul. Nah, itu close dulu, Sen. Close. Oke. Nah, di sini kan nomor 10-nya ditanya nih, perubahan visual apa yang tampak pada topologi setelah perintah dijalankan. Nah, di sini ada perbedaannya. Kabelnya ini berubah jadi warna hijau. Segitiga di kabelnya ini jadi warna hijau. Sebelumnya itu segitiga pada kabelnya ini berwarna merah kayak yang PC2 ini karena belum di set. Nah, karena sudah di set tadi di langkah nomor 9, makanya segitiga di kabel di PC1 ini jadi warna hijau. Nah, yang penting di sini setelah kita masuk ke interface-nya, terus kita set IP address sama subnet-nya. Nah, ini ada di perintah untuk ketik no shutdown. Nah, di no shutdown inilah si IP address dan subnet mask-nya ini udah di confirm sama si routernya. Jadinya si router udah tahu nih informasi gateway yang 192.168 sama 11. Lanjut, Sen. Nomor 11. Oke, baiklah. Kita buka lagi CLI pada routernya. Sini. Oke. Sini kita coba ketik bisa. Oke, bisa ketik exit. Oke. Di sini kita lihat lagi di sini kita ketik interface gigabit Ethernet 01. Oke. Isi kita ketik IP address-nya yaitu 192.168.2 dan 1 dengan subnetnya yaitu 255 255 255 dan 0. Oke, kemudian kita ketik
terakhir sama seperti tab sebelumnya, yaitu no shutdown. Oke, kita close dulu, dan akan terlihat di sini sama seperti apa yang disebutkan oleh saudara Ahmad Jailani. Bentukan kabelnya yang tadinya warna merah ini sekarang berwarna hijau. Oke, langsung aja ini kita buka command prompt pada PC 1. Oke, kita lakukan ping 192.168.22. Oke, kita lihat dulu. Oke, tadinya ada request timeout, dan di sini akan terlihat lagi paket yang terkirim. Paket yang terkirim sebenarnya 4, yang diterima ada 3, lossnya 1. Jadi kemungkinan 25% paket yang dikirim loss. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengapa walaupun dengan memakai router, walaupun subnet dari PC 1 dan PC 2 ini berbeda, tapi dia melakukan ping, berhasil tuh pingnya dari PC 1 ke PC 2. Nah, jadi walaupun dia ini berbeda subnet, tapi kan di router tadi kita udah ngeset gateway-nya di interface gigabit Ethernet 00 dan gigabit Ethernet 01. Nah, di situ kita sudah set gateway-nya. Di gigabit Ethernet 00 kita set gateway-nya 192.168.1.1. Nah, itu subnet mask untuk PC 1. Kemudian di Ethernet gigabit Ethernet 01 tadi kita set gateway-nya 192.168.2.1. Nah, itu sudah otomatis terdeteksi subnet mask untuk IP PC 2. Nah, prosesnya itu melakukan ping ke PC 2. Nah, walaupun beda subnet masknya, jadi si PC 1 ini ngirim paket dulu tuh ke router. Nah, router ini nyari si IP 192.168.2.2 ini. Pertama nggak ada di subnet mask PC 1 kan, karena berbeda. Makanya pesan yang ditampilkan itu request timeout kan yang pertama. Karena si router itu tadi nggak ngedeteksi nih si IP 192.168.2.2 ini ada di subnet mask yang sama dengan PC 1, makanya dia kasih pesan timeout tuh, request timeout. Nah, terus si router ini nyari jalur lagi, nyari jalur yang IP-nya 192.168.2.2 ini nyari jalur, dan ternyata ada gateway yang sesuai itu 192.168.2.1 di interface gigabit Ethernet 01 tadi kan. Karena si router udah tahu si IP 192.168.2.2 ini ada di rute interface yang gigabit Ethernet 01 tadi, makanya si router ini ngasih jalan ke paket dari PC 1 ke PC 2 ini. Dia ngecek, oh si IP 192.168.2.2 ini ada di sini, ada di jalur yang interface-nya gigabit Ethernet 01. Nah, tadi kan sudah di set gateway-nya. Nah, makanya diberi pesan reply from bla 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 from IP PC 2 kan. Yang sebelumnya tadi request timeout, akhirnya si router ini udah ketemu jalur untuk ngirim paket dari PC 1 ke PC 2. Makanya pingnya berhasil. Nah, kalau misalnya kita ketik lagi, coba Sen ketik lagi ping ya. Ping ke PC 2. Ya, ketik kayak tadi. 9268 2 dan 22. Oke. Nah, di sini si router itu udah tahu jalurnya. Makanya nggak ada request timeout tadi. Yang pertama tadi kan si router ini belum tahu nih jalurnya. Makanya dia cek dulu di subnet mask yang di PC 1 nggak ada, makanya request timeout, terus dia cari lagi. Ternyata ada jalur yang di interface gigabit Ethernet 01 tadi. Makanya dia kasih reply. Nah, kalau kita ngeping lagi ke PC 2 dari PC 1, si routernya ini udah tahu jalurnya, udah tahu route-nya dari mana sih, rute mana sih yang harus dituju dari PC 1 ke PC 2 untuk mengirimkan paket. Nah, si router udah tahu dari yang tadi, makanya si router langsung ngasih pesan reply from IP 2. Dan bisa kita lihat packet loss-nya itu 0%. Beda sama yang di awal kita ngeping tadi, si routernya masih nyari rute tuh. Nah, kalau kita ngeping setelah si router udah nyari rute, makanya
berhasil dan packet loss-nya itu 0%. Itu. Oke, Sen. Oke. Langsung tutup aja atau gimana, Sen? Mungkin karena penjelasan dari awal sampai akhir sudah dijelaskan dengan betul dan sudah dipraktikkan dengan menggunakan packet tracer, saya rasa langsung saja saya tutup. Saya Putra Pradana Chandra beserta rekan saya Ahmad Jailani. Mohon maaf jika ada salah kata selama praktikum maupun rekaman atau proses pengerjaan praktikum jaringan komputer ini. Langsung saja saya akhiri. Selamat malam.